Apa yang akan terjadi? Kurasa dia tidak akan selamat. Abu Nawas, aku ingin kau mengubah seluruh sungai Tigris menjadi sirup. Dia sudah mati. Sesuai perintah Anda, Yang Mulia. Tetapi setiap perintah memiliki cara untuk dipenuhi. Mohon berikan saya izin untuk memenuhi perintah Anda dengan cara saya sendiri. Aku menunggu hasilnya, Abu Nawas. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Senyum tipis Abu Nawas yang misterius itu membelah ketegangan yang menyelimuti balai rum megah. Udara terasa beku, menahan napas setiap punggawa yang hadir dari wazir hingga prajurit rendahan. Mereka semua tahu Abu Nawas bukanlah orang biasa. Kecerdikannya telah berulang kali menyelamatkan lehernya dari berbagai intrik, bahkan tak jarang membalikkan keadaan yang paling mustahil sekalipun. Namun, kali ini, perintah Baginda Raja Harun al-Rashid terasa jauh melampaui batas nalar dan akal sehat manusia. Mengubah air sungai yang mengalir deras menjadi manis seperti sirup untuk seluruh rakyat. Ini bukan hanya tantangan, melainkan sebuah hukuman mati yang terselubung. Sebuah jebakan yang dirancang sempurna untuk menjerat sang cerdik pandai. Baginda Raja dari singgasana kemegahannya mengamati reaksi Abu Nawas dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit kegembiraan yang tersembunyi di balik sorot matanya, kepuasan seorang penguasa yang berhasil menciptakan sebuah teka-teki maha rumit. Raja Harun al-Rashid yang dikenal karena kebijaksanaan dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan juga memiliki sisi yang haus akan hiburan dan tantangan intelektual. Kebosanan adalah musuh terbesarnya, dan Abu Nawas dengan segala kelincahannya selalu menjadi penawar mujarab. Namun, apakah kali ini Abu Nawas akan mampu melepaskan diri dari jeratan maut yang ia sendiri bentangkan? Raja menunggu, seluruh istana menanti, seolah waktu pun berhenti berdetak. Setelah keheningan yang terasa begitu panjang dan mencekam, Abu Nawas pun membuka suara. Nada suaranya tenang, tanpa sedikit pun terkesan gentar, seolah tugas yang baru saja diemban adalah perkara sepele yang bisa ia selesaikan sebelum matahari terbenam. Ampun Tuanku Raja yang mulia, hamba bersedia menerima perintah Baginda, ucap Abu Nawas. Namun, izinkan hamba memohon waktu 7 hari 7 malam untuk melaksanakan titah yang agung ini. Selama itu, hamba memerlukan kebebasan untuk mengamati sungai dan seluruh lingkungannya, serta merancang metode terbaik agar keinginan mulia Baginda dapat terwujud. Permintaan itu, meski terdengar wajar, tetap menimbulkan bisik-bisik di antara para punggawa. 7 hari, apakah Abu Nawas akan menghilang melarikan diri, ataukah ia benar-benar memiliki rencana gila yang akan mengejutkan semua? Raja Harun al-Rashid mengangguk perlahan, ekspresi wajahnya masih sulit ditebak. 7 hari 7 malam, baiklah Abu Nawas, waktu itu kuberikan kepadamu. Titah Raja, suaranya menggema di seluruh balai rum. Namun ingatlah, batas waktu itu adalah final. Jika setelah 7 hari 7 malam air sungai itu belum juga manis seperti sirup, maka hukuman mati akan segera dilaksanakan. Tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi kelonggaran. Seluruh rakyat menanti janji ini. Jangan kecewakan mereka, dan jangan pula kecewakan aku. Ancaman itu diperjelas, memastikan Abu Nawas memahami betul konsekuensi dari kegagalan. Ini bukan hanya tentang nyawanya, tetapi juga tentang harapan rakyat dan martabat seorang raja. Abu Nawas membungkuk hormat, senyumnya masih tersungging tipis, seolah menyimpan 1000 rahasia.
Ia berbalik dan melangkah keluar dari balairung dengan langkah yang tenang dan mantap, meninggalkan derekan punggawa dan seluruh istana dalam kebingungan dan spekulasi tak berujung. Berita tentang perintah aneh raja dan tantangan maut untuk Abu Nawas segera menyebar seperti api di musim kemarau. Dari mulut ke mulut, kabar itu menjalar hingga ke pelosok kota Baghdad. Rakyat jelata saling berbisik, ada yang skeptis, ada yang penuh harap. Mungkinkah Abu Nawas kali ini akan gagal? Tanya seorang pedagang kurma. Mustahil air sungai bisa jadi manis, itu sihir, sahut yang lain. Namun sebagian besar rakyat yang telah mengenal reputasi Abu Nawas menaruh sedikit harapan di hati mereka yang lelah. Siapa tahu, mungkin kali ini sang cerdik pandai bisa kembali berbuat keajaiban, menghadirkan manis di tengah pahitnya hidup mereka. Malam itu, Abu Nawas tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia berjalan menyusuri tepian sungai Tigris, menatap aliran air yang tenang di bawah cahaya rembulan. Dinginnya malam menyelimuti dirinya, namun pikirannya bergolak panas. Bukan karena takut, melainkan karena tantangan itu justru membangkitkan gairah intelektualnya. Bagaimana caranya? Bagaimana mengubah takdir alam yang tawar menjadi manis? Ini bukan hanya tentang bahan kimia atau ramuan ajaib. Ini tentang persepsi, tentang bagaimana manusia memaknai sebuah realitas. Ia duduk di sebuah batu besar di tepi sungai, membiarkan kakinya menyentuh air yang dingin, merasakan aliran yang tak pernah berhenti. Ia menghabiskan berjam-jam dalam perenungan yang mendalam, mencari celah, menemukan sudut pandang yang berbeda. Dalam keheningan malam yang sunyi, di bawah naungan bintang-bintang Baghdad yang berkelip, sebuah ide mulai terbentuk di benak Abu Nawas. Sebuah ide yang begitu sederhana, namun brilian, dan mungkin hanya bisa terpikirkan olehnya. Ide yang tidak melibatkan sihir atau bahan-bahan ajaib, melainkan manipulasi paling halus dari pikiran dan emosi manusia. Ia tersenyum lagi, senyum yang kali ini lebih jelas, senyum seorang jenius yang telah menemukan kunci dari sebuah teka-teki yang paling rumit sekalipun. Ini bukan tentang mengubah rasa air sungai secara harfiah, melainkan tentang mengubah cara rakyat merasakannya, tentang sebuah ilusi kolektif yang akan memenuhi perintah raja tanpa melanggar hukum alam. Abu Nawas bangkit dari duduknya, hatinya dipenuhi keyakinan. Hukuman mati menanti jika gagal, dan semua tahu ini adalah jebakan maut yang tak terhindarkan. Namun, di tengah ketegangan yang menyesakkan, Abu Nawas hanya tersenyum. Senyum tipis yang penuh misteri, seolah menyimpan rahasia alam semesta, sebuah siasat yang mampu membalikkan takdir. Apakah ini senyum seorang jenius yang siap mengalahkan logika, ataukah seringai putus asa di ambang jurang kematian? Seluruh pasang mata terpaku, menantikan jawaban dari teka-teki takdir yang baru saja dimulai. Di sebuah kerajaan yang masyhur, di bawah naungan tahta yang gemerlap, duduklah seorang raja yang kebijaksanaannya seringkali diuji oleh desiran angin kebosanan dan bisikan kekuasaan absolut. Aula singgasana, tempat para menteri dan pembesar berkumpul, selalu menjadi saksi bisu berbagai titah, dari yang paling masuk akal hingga yang paling muskil. Namun di antara wajah-wajah serius para penasehat, selalu ada satu sosok yang memancarkan ketenangan aneh, seorang pujangga bernama Abu Nawas, yang kecerdikannya telah melegenda, seringkali menyelamatkan dirinya dan orang lain dari belitan masalah yang rumit. Ia adalah permata langka yang kecemerlangannya terpancar bukan dari kekayaan, melainkan dari kedalaman pikirannya yang tak terduga. Suatu pagi, ketika mentari belum sepenuhnya menghangatkan bumi, sang raja mengumpulkan para pembesarnya. Raut wajahnya tak terbaca, namun sorot matanya menyiratkan sebuah keinginan yang tak biasa. Setelah hening sesaat yang mencekam, suara raja memecah keheningan, mengalirkan sebuah perintah yang membuat setiap jantung di ruangan itu berdegup kencang, bahkan nyaris berhenti. Aku ingin sungai yang mengalir di belakang istana ini diubah menjadi sirup. Aku ingin menikmati manisnya sirup itu esok hari. Titah raja dengan nada mutlak, seolah sedang meminta secangkir teh biasa. Abu Nawas, yang duduk di antara kerumunan, seketika merasakan gelombang keheranan bercampur kepanikan menjalari benaknya. Matanya memandang keluar jendela, ke arah sungai yang airnya jernih mengalir tanpa henti, membelah daratan dengan kekuatan alamiahnya. Mengubah aliran air sebesar itu menjadi sirup,
Sebuah tugas yang bukan hanya mustahil bagi akal manusia, tetapi juga menentang hukum alam semesta. Ini adalah perintah yang tak pernah terlintas dalam bayangan paling liar sekalipun. Bagaimana mungkin manusia dapat mengintervensi ciptaan ilahi dengan sedemikian rupa? Hatinya bergejolak, diliputi pertanyaan akan maksud tersembunyi di balik titah yang begitu aneh ini. Apakah ini ujian kesetiaan, atau hanya sekedar luapan hasrat seorang penguasa yang bosan? Namun, di tengah badai keraguan yang melanda, satu kebenaran pahit menghantamnya. Menolak titah raja berarti menantang maut. Sejarah mencatat banyak orang yang harus kehilangan kepala karena keberanian atau kebodohan menolak perintah penguasa. Raja bukanlah sosok yang akan menolerir pembangkangan, terutama dari seseorang yang dianggapnya hanya seorang pujangga, meski cerdik. Kematian adalah bayangan yang mengintai bagi siapapun yang berani mengucapkan kata tidak. Pilihan yang ada di hadapan Abu Nawas bagai ujung pedang bermata dua, menerima kemustahilan atau merangkul kematian. Namun, seperti yang telah sering ia buktikan, di dalam diri Abu Nawas bersemayam kecerdikan yang mampu mengubah ancaman menjadi peluang, mengubah keputusasaan menjadi harapan. Dengan ketenangan yang luar biasa, seolah ia sedang mendengarkan permintaan paling biasa di dunia, Abu Nawas maju selangkah. Ia menundukkan kepala, memberikan hormat yang tulus kepada sang raja. Sorot matanya kini memancarkan keyakinan, bukan kegelisahan. "Ampun tuanku raja yang bijaksana, hamba menyanggupi permintaan tuanku yang agung," ujar Abu Nawas dengan suara yang tegas namun lembut, mengejutkan setiap orang yang hadir di sana. Bisikan-bisikan keheranan mulai terdengar di antara para pembesar. Mereka tak percaya ada yang sanggup menerima tugas seberat ini. Sang raja sedikit terkejut, namun senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Ia menyukai keberanian, dan Abu Nawas baru saja menunjukkan keberanian yang luar biasa, atau mungkin kebodohan yang tak tertandingi. "Bagus Abu Nawas, aku tahu kau adalah orang yang cerdik. Jadi kapan sirup itu akan siap?" tanya raja, nadanya sedikit menguji. Abu Nawas mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata raja. "Tuanku raja yang maha mulia, untuk mengubah air sungai menjadi sirup, hamba memerlukan ramuan ajaib yang tidak biasa dan persiapan yang matang. Hamba memohon waktu beberapa hari tuanku. Sekitar 3 hari, hamba rasa cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk ramuan ajaib yang akan menyulap sungai itu, dan memikirkan strategi cerdik hamba agar hasilnya sempurna sesuai harapan tuanku," jelas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Nada suaranya seolah ia benar-benar memegang rahasia terbesar alam semesta. Raja, yang terbiasa dengan kepatuhan dan tak terbiasa dengan jawaban seperti itu, mengangguk perlahan. Permintaan waktu itu meskipun aneh, justru menambah intrik. 3 hari adalah waktu yang cukup bagi seorang pujangga cerdik untuk memikirkan keajaiban, atau setidaknya sebuah muslihat. "Baiklah Abu Nawas, 3 hari. Jika dalam 3 hari kau tidak dapat memenuhi janjimu, kau tahu konsekuensinya," kata raja. Senyumnya kini menyiratkan peringatan, namun juga sedikit rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan. Abu Nawas kembali menunduk, memberikan hormat terakhir, lalu mundur dari hadapan raja. Langkahnya tenang meskipun badai ide dan rencana sudah mulai bergolak di dalam kepalanya. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari singgasana adalah langkah yang membawa beban antara hidup dan mati, antara kemustahilan dan kecerdikan yang harus ia temukan. Ia tahu 3 hari ini akan menjadi pertarungan terberat dalam hidupnya, bukan melawan musuh bersenjata, melainkan melawan logika, melawan alam, dan melawan ekspektasi seorang raja. Saat ia berjalan keluar dari istana, pikiran Abu Nawas berpacu kencang. Ia memikirkan setiap sudut masalah ini. Bagaimana caranya membuat raja memahami kemustahilan tanpa menyinggungnya? Bagaimana caranya mengubah persepsi raja tanpa harus mengubah air sungai? Malam-malam yang akan datang akan dipenuhi dengan perenungan, bukan tentang bahan-bahan sihir atau mantra, melainkan tentang psikologi, tentang batas-batas kekuasaan manusia, dan tentang kearifan yang seringkali luput dari pandangan mata yang terlalu terpaku pada kebesaran duniawi. Ia percaya di setiap kemustahilan selalu ada celah bagi kecerdikan untuk menari. Dan kali ini, tariannya haruslah yang paling anggun dan meyakinkan, demi menyelamatkan lehernya dan mungkin memberikan pelajaran berharga bagi sang raja. Beberapa hari telah berlalu sejak titah khalifah disampaikan, menggantungkan takdir sungai Tigris
dan reputasi Abu Nawas pada sebuah ramuan mustahil yang konon mampu mengubah seluruh alirannya menjadi sirup. Suatu tugas yang, bahkan bagi orang paling waras sekalipun, terdengar seperti bualan semata. Namun, di tengah kegelisahan rakyat dan intrik para menteri, Abu Nawas justru menunjukkan sikap yang tak terduga. Ia tidak tergesa-gesa menyusuri pasar-pasar rempah, tidak pula meminta para ahli kimia istana untuk menyuling segala jenis cairan. Sebaliknya, sang pujangga cerdik itu memilih untuk menyepi, mengasingkan diri dalam perenungan yang mendalam di sudut perpustakaan istana, di antara gulungan naskah-naskah kuno dan bisikan kebijaksanaan masa lalu. Setiap pagi, saat mentari mulai menyinari Baghdad yang megah, mata Abu Nawas terlihat masih berkaca-kaca menatap lembaran-lembaran usang, seolah mencari jawaban bukan dari ramuan fisik, melainkan dari tumpukan aksaha. Pikiran sang pujangga melayang jauh, menelusuri labirin logika, mencoba membalikan kemustahilan yang terhampar di hadapannya. Ini bukan tentang sihir, ia membatin. Ini tentang bagaimana mengubah persepsi, bagaimana memutarbalikkan akal sehat agar sebuah ilusi tampak sebagai kenyataan. Inilah misteri yang ia coba pecahkan, bukan menciptakan sirup, melainkan menciptakan kemenangan dari jebakan logika. Di luar dinding kamarnya, desas-desus mulai menyebar bagai api di musim kemarau. Rakyat Baghdad yang biasanya disuguhi tingkah jenaka dan jawaban cerdik dari Abu Nawas, kini diliputi kebingungan. Mereka berbisik di lorong-lorong pasar, di kedai-kedai teh, dan di setiap sudut kota yang sibuk. Ramuan ajaib macam apa yang akan digunakan Abu Nawas? Tanya seorang pedagang kurma pada rekannya. Mungkinkah ia punya ilmu sihir yang disembunyikan? Sahut yang lain. Matanya membesar penuh rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Beberapa ada yang skeptis, menganggap Abu Nawas telah kehabisan akal dan sebentar lagi akan jatuh dalam aib. Namun, tak sedikit pula yang menaruh harapan besar pada kecerdasan sang pujangga yang seringkali mampu membalikan keadaan paling mustahil sekalipun. Di istana, suasana tak kalah ramai. Para menteri dan pembesar kerajaan yang sedari awal sudah memandang rendah tantangan ini, kini mulai memecah menjadi dua kubu. Kubu pertama yang dipimpin oleh Wazir Agung yang angkuh, tersenyum sinis. Mereka yakin Abu Nawas akan gagal total, membuka jalan bagi mereka untuk menjatuhkan sang pujangga dari posisi kehormatannya di sisi Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia hanya membuang-buang waktu, gerutu salah satu menteri, menatap sinis ke arah menara tempat Abu Nawas menyepi. Tidak ada ramuan di muka bumi ini yang sanggup melakukan keajaiban seperti itu. Namun, ada pula kubu kedua, yang terdiri dari para cendekiawan dan penasehat yang lebih mengenal kedalaman pikiran Abu Nawas. Mereka tahu bahwa di balik tingkahnya yang terkadang eksentrik dan humoris, tersimpan kecerdasan yang tajam dan pandangan yang melampaui batas kebiasaan. Mereka mengamati dengan cermat, mencoba membaca pertanda dari keheningan Abu Nawas. Mungkin ini adalah bagian dari strateginya, ujar seorang penasehat tua, kerutan di dahinya dalam. Abu Nawas tidak pernah bertindak tanpa perhitungan. Keheningannya ini justru yang paling misterius. Mereka tahu, Abu Nawas dikenal piawai dalam memainkan kata dan logika, seringkali menggunakan humor dan kecerdikannya untuk menyindir kebijakan pemerintah atau menyampaikan kebenaran yang pahit dengan cara yang tak terduga. Khalifah Harun al-Rasyid sendiri, yang telah menyaksikan berulang kali bagaimana Abu Nawas keluar dari berbagai situasi sulit dengan akal cerdiknya, memilih untuk berdiam diri. Dalam hati, ia merasakan campuran antara rasa ingin tahu yang mendalam dan keyakinan samar akan kemampuan sang pujangga. Ia tahu bahwa tantangan yang diberikannya kali ini jauh melampaui batas kewajaran, sebuah ujian pamungkas bagi Abu Nawas. Namun ada secercah harapan yang terus menyala di benaknya, harapan bahwa kecerdasan tidak terikat pada hukum alam biasa. Khalifah telah lama mengenal Abu Nawas sebagai penyair istana yang tidak hanya ahli dalam menggubah syair puji-pujian, tetapi juga sebagai sosok yang berani dan inovatif dalam pemikirannya. Ia kerap kali menantang Abu Nawas dengan hal-hal aneh dan tidak mungkin, dan selalu saja Abu Nawas menemukan jalan keluarnya. Sementara itu, waktu terus berjalan, menghitung mundur menuju hari yang dinanti-nantikan. Abu Nawas dalam kesendiriannya terus merangkai benang-benang pikiran. Ia tidak mencari resep, melainkan narasi, bukan formula, melainkan sebuah pertunjukan. Setiap gagasan yang melintas di benaknya dipertimbangkan dengan cermat, diuji dengan logika, dan dihaluskan dengan sentuhan filosofis. Sungai Tigris yang mengalir di luar sana, dengan airnya yang bening dan tak berasa, adalah panggung bagi tantangan terbesarnya. Ia harus mengubah bukan hanya airnya, tetapi juga cara orang memandang air itu, dan lebih jauh lagi, cara mereka memahami sirup itu sendiri.
Ini adalah peperangan akal, di mana senjata terbaik bukanlah ramuan, melainkan kebijaksanaan. Dalam keheningan malam, ketika istana dan kota Baghdad terlelap, Abu Nawas terkadang mengamati bintang-bintang, mencari inspirasi dari tatanan alam semesta yang maha luas. Ia menyadari bahwa setiap masalah memiliki celah, setiap kemustahilan memiliki sisi pandang lain. Tugasnya kini adalah menemukan celah itu, membuka sisi pandang itu, dan menyajikannya dalam sebuah cara yang akan membuat semua orang tercengang. Persiapan sang pujangga bukan pada meramu cairan, melainkan pada meramu pemikiran, menyusun kata-kata yang lebih tajam dari pedang, dan skenario yang lebih memukau dari pertunjukan paling spektakuler. Inilah misteri di balik persiapan Abu Nawas, sebuah teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh kebijaksanaan sejati. Keesokan harinya, seolah diembuskan oleh angin subuh yang membawa kabar dari satu telinga ke telinga lain, berita mengenai tantangan raja kepada Abu Nawas telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Sungai yang biasanya menjadi urat nadi perdagangan dan kehidupan desa, kini bertransformasi menjadi panggung raksasa yang sesak. Dari fajar menyingsing, rakyat berbondong-bondong datang memenuhi tepi sungai, tumpah ruah bagai air bah yang mengalir deras, masing-masing dengan harap dan cemas yang berbeda di dada mereka. Mereka ingin menyaksikan keajaiban yang akan dilakukan Abu Nawas, sebuah tontonan yang diyakini akan melampaui segala pertunjukan yang pernah mereka saksikan. Para ibu membawa anak-anak mereka, para pedagang meninggalkan lapak, dan para petani menghentikan cangkulnya. Semua mata, tanpa terkecuali, dipenuhi kilatan rasa ingin tahu yang membara, ingin menjadi saksi sejarah, atau setidaknya saksi sebuah kekonyolan yang mungkin akan diceritakan turun-temurun. Di tempat yang ditinggikan, tepat di pusat keramaian, Baginda Raja dan para menteri pun sudah hadir. Mereka duduk di tempat kehormatan yang telah disiapkan khusus, beralaskan permadani tebal dan dihiasi kain sutra. Raut wajah Baginda Raja memancarkan campuran antara keangkuhan seorang penguasa yang memberikan titah dan secercah rasa penasaran yang tak dapat disembunyikan. Tantangan ini sejatinya adalah ujian bagi kecerdikan Abu Nawas yang kerap dielu-elukan rakyat, atau justru pembuktian atas kesombongan yang tak berdasar. Di sampingnya, para menteri duduk berjejer dengan ekspresi yang tak kalah menyimpan misteri. Beberapa di antaranya menampilkan senyum sinis, seolah menanti kegagalan Abu Nawas untuk kemudian menertawainya. Sementara yang lain memilih untuk diam, mencoba menebak-nebak akal bulus sang pujangga yang tak pernah gagal mengejutkan. Suasana tegang bercampur desiran antusiasme begitu kentara, menular dari satu individu ke individu lainnya, membentuk gelombang antisipasi yang tak terbendung. Setiap detik terasa memanjang, setiap hembusan angin seolah membawa bisikan tak sabar. Matahari mulai meninggi, memancarkan sinarnya yang kian menghangat, namun tak seorang pun bergeming dari tempatnya. Mereka menunggu, seolah waktu telah berhenti berputar, hanya untuk menanti kemunculan sosok yang kini menjadi pusat perhatian. Tak lama kemudian, dari kejauhan, sebuah bayangan mulai terlihat. Sorak-sorai pelan mulai terdengar, lalu perlahan membesar menjadi gemuruh yang membahana, mengisyaratkan kedatangan yang ditunggu-tunggu. Abu Nawas datang. Langkahnya santai, seolah tak ada beban tuntutan ribuan pasang mata yang kini menatapnya. Raut wajahnya tenang, bahkan tersungging senyum tipis di bibirnya. Bukan senyum kemenangan yang congkak, melainkan senyum yang syarat makna. Mungkin senyum pemahaman atas hakikat dunia dan intriknya. Yang menarik perhatian bukanlah jubah mewah atau pengawal yang mengiringinya, melainkan barang yang ia bawa. Di tangannya, ia menjinjing beberapa kantung kain sederhana, warnanya pudar termakan usia. Beratnya terasa ganjil dan bentuknya menggembung. Semua mata tertuju padanya, mengikuti setiap langkahnya hingga ia berdiri tepat di hadapan Baginda Raja dan lautan manusia. Saat ia menurunkannya, kantung-kantung itu menampakkan isinya, gula, ya, gula pasir. Seketika riak kebingungan menyebar di antara kerumunan. Bisikan-bisikan mulai terdengar, bercampur dengan tawa kecil yang ragu-ragu. Gula? Untuk apa gula? Apakah ini lelucon? Pertanyaan-pertanyaan itu mengambang di udara, mencampur adukan rasa takjub dengan keraguan yang dalam. Bagaimana mungkin gula bisa mengatasi tantangan raja yang mustahil? Abu Nawas hanya berdiri, membiarkan gula-gula itu menjadi pusat perhatian, sementara tatapannya kini beralih kepada Baginda Raja. Suasana kembali hening, bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Semua mata kini menanti aksi spektakuler yang di luar dugaan.
sebuah jawaban atas misteri yang ia bawa bersama gula-gula manisnya. Di tengah kerumunan yang memadati tepi sungai, sebuah ketenangan tak biasa menyelimuti kehadiran Abu Nawas. Ia tak tampak gentar sedikit pun, bahkan ketika Baginda Raja menatapnya dengan sorot mata penuh tantangan. Di tangan Abu Nawas, sebuah bungkusan kecil tersimpan rapi. Isinya diklaim sebagai ramuan pemanis istimewa yang mampu mengubah air sungai menjadi sirup. Suasana hening, hanya desau angin yang mengelus daun-daun kurma seolah menanti jawaban atas janji yang terucap. "Wahai Abu Nawas," titah Raja, suaranya menggelegar memecah keheningan. "Sudah siapkah engkau mengubah air sungai ini menjadi sirup seperti yang engkau janjikan?" Abu Nawas tersenyum. Senyumnya tipis, namun memancarkan keyakinan yang mendalam. Ia mengangguk, meyakinkan bahwa ia siap menunaikan janjinya. Sebuah gurat penasaran melintas di wajah Baginda Raja, diikuti oleh bisik-bisik di antara para menteri dan pembesar istana. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa dapat melakukan hal yang mustahil seperti itu? "Ampun Baginda," Abu Nawas memulai. Suaranya tenang dan jelas. "Hamba telah menyiapkan ramuan ini dengan sepenuh hati dan keahlian yang Allah karuniakan. Namun untuk menunaikan janji ini, ada beberapa persiapan yang harus Baginda perkenankan." Raja mengernyitkan dahi. "Persiapan apa lagi, wahai Abu Nawas? Bukankah engkau telah berjanji?" "Benar, tuanku. Namun ramuan hamba adalah sebuah katalis, sebuah penggerak. Ia tidak menciptakan kemanisan dari ketiadaan, melainkan menyempurnakan dan memperkuat kemanisan yang sudah ada." Abu Nawas memandang sejenak ke arah sungai yang mengalir tenang. "Untuk mengubah air sungai yang luas ini menjadi sirup, kita memerlukan fondasi kemanisan yang layak. Hamba memohon agar Baginda Raja memerintahkan seluruh rakyat, dari pedagang terkaya hingga petani termiskin, untuk membawa segala bentuk kemanisan yang mereka miliki. Gula, madu, kurma, buah-buahan manis, atau apapun yang dapat memberikan rasa manis." Para hadirin saling berpandangan. Ide ini terdengar aneh, bahkan menggelikan. Apakah Abu Nawas sedang mempermainkan Raja? Namun tatapan serius Abu Nawas dan janji yang telah terucap membuat Raja terdiam. Ia berpikir keras, menimbang-nimbang. Jika ia menolak, ia akan dianggap pengecut. Jika ia menerima, ia akan menghabiskan sumber daya yang besar untuk sesuatu yang mungkin sia-sia. Akhirnya, dengan sorot mata tajam yang masih menyimpan keraguan, Raja mengangguk. "Baiklah Abu Nawas, aku akan menuruti permintaanmu. Tetapi ingat, jika ini hanya tipuan, hukuman berat akan menantimu." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba tunduk pada titah Baginda, namun hamba yakin Baginda tidak akan kecewa." Keesokan harinya, perintah Raja disiarkan ke seluruh negeri. Seluruh penduduk terkejut, namun patuh. Dari pelosok desa hingga sudut kota, orang-orang mulai mengumpulkan segala jenis pemanis. Gerobak-gerobak bermuatan karung gula, tong-tong madu, keranjang-keranjang kurma, dan beraneka buah manis mulai berdatangan menuju tepi sungai. Sebuah pemandangan yang tak pernah terlihat sebelumnya, bagaikan lautan kemanisan yang bergerak. Para pekerja istana, atas perintah Abu Nawas, telah menyiapkan sebuah kolam besar di dekat tepian sungai, yang dasarnya dilapisi dengan batu-batu halus. Kesanalah segala kemanisan yang terkumpul dituangkan. Hari demi hari, kolam itu terisi, berubah menjadi sebuah kuali raksasa yang berisi campuran gula, madu, dan aneka buah, memancarkan aroma manis yang memikat, menarik lebah dan serangga dari segala penjuru. Pemandangan itu sendiri sudah menjadi sebuah keajaiban. Setelah beberapa hari, kolam itu penuh. Aroma manisnya kini menusuk hidung, memenuhi udara di sekitar istana. Baginda Raja ditemani para pembesar dan rakyat yang berbondong-bondong datang kembali ke tepi sungai. Mereka menyaksikan gundukan-gundukan harta manis yang telah dikumpulkan. Keraguan masih jelas terpancar di wajah Raja, namun ada pula sedikit rasa takjub. Belum pernah ia melihat kekayaan semanis ini terkumpul di satu tempat. Abu Nawas dengan langkah tenang mendekati kolam raksasa itu. Di tangannya, bungkusan kecil berisi ramuan ajaibnya tetap setia. Ia membuka bungkusan itu perlahan, mengungkapkan sebuah botol kecil berisi cairan bening, berkilauan seperti embun pagi. "Wahai Baginda Raja dan seluruh rakyat yang mulia," suara Abu Nawas menggema, "saksikanlah kekuatan ramuan yang telah Allah izinkan melalui tangan hamba ini.
Ramuan ini, meski hanya setetes, mampu menyempurnakan segala kemanisan yang ada, mengubahnya menjadi sirup yang paling lezat. Dengan gerakan yang presisi dan penuh arti, Abu Nawas meneteskan sebutir cairan bening dari botol kecilnya ke dalam kolam raksasa yang penuh dengan bahan-bahan manis. Cairan itu jatuh seolah menghilang di antara lautan gula dan madu. Kemudian, dengan sebuah pengaduk kayu besar yang telah disiapkan, Abu Nawas mulai mengaduk perlahan campuran tersebut. Aroma manis yang tadinya sudah kuat, kini terasa semakin pekat dan kompleks. Para hadirin terkesima. Beberapa orang mulai saling berbisik, bertanya-tanya apakah memang ada perubahan. Abu Nawas berhenti mengaduk. Ia mengambil sebuah sendok kecil, menciduk sedikit cairan dari kolam dan mencicipinya. Sebuah senyum puas mengembang di bibirnya. Baginda Raja, katanya, suaranya penuh kemenangan. Janji hamba telah tertunaikan. Ramuan ajaib ini telah bekerja, mengubah seluruh kumpulan kemanisan ini menjadi sirup yang sempurna. Raja maju selangkah, rasa penasaran mengalahkan segala keraguan. Ia meminta sendok, mencicipi cairan itu, matanya membelalak. Rasanya memang manis, sangat manis, dan teksturnya kental seperti sirup terbaik. Ini memang sirup, seru Raja, terkejut sekaligus takjub. Tetapi Abu Nawas, engkau berjanji akan mengubah air sungai menjadi sirup, bukan kumpulan manisan ini. Abu Nawas tersenyum lagi, senyum penuh kebijaksanaan. Ampun Baginda, bukankah air sungai mengalir di samping kolam ini? Bukankah pada hakikatnya, air sungai adalah bagian dari lingkungan yang sama dengan kolam ini? Ramuan hamba telah menyempurnakan esensi kemanisan. Jika kita ingin seluruh sungai ini menjadi sirup, maka Baginda harus menyediakan sejumlah kemanisan yang sebanding dengan luasnya sungai ini. Ramuan hamba akan tetap bekerja, namun ia memerlukan fondasi. Ramuan ajaib ini, lanjut Abu Nawas, mengangkat botol kecilnya yang kini hampir kosong. Adalah pelajaran Baginda. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan dan kemanisan sejati tidak datang dari ketiadaan, melainkan dari usaha, pengorbanan, dan penggunaan sumber daya yang Allah karuniakan. Sirup yang lezat ini, yang berasal dari kolam ini, adalah bukti kerjasama rakyat atas perintah Baginda yang disempurnakan oleh ramuan hamba. Jika Baginda menghendaki seluruh sungai menjadi semanis ini, maka seluruh negeri harus mencurahkan segala kemanisannya ke dalamnya dengan jumlah yang tak terbayangkan. Raja terdiam. Ia memandang kolam sirup yang mengeluarkan aroma memikat, lalu beralih ke sungai yang mengalir tenang. Ia mulai memahami makna di balik trik Abu Nawas. Ini bukan sihir, melainkan sebuah pelajaran filosofis yang mendalam. Kebesaran dan kemakmuran tidak datang dengan instan atau tanpa usaha. Jadi, kata Raja, senyum kecil mulai terukir di wajahnya. Ramuan ajaibmu ini adalah kebijaksanaan itu sendiri, Abu Nawas. Hamba hanyalah pelayan Baginda tuanku, jawab Abu Nawas rendah hati. Hamba hanya menunjukkan bahwa keajaiban sejati seringkali terletak pada pemahaman akan potensi yang ada dan pada kerja keras untuk mewujudkannya. Ramuan hamba hanya mengaktifasi potensi itu. Para pembesar dan rakyat yang menyaksikan juga mulai mengerti. Mereka tidak melihat air sungai berubah menjadi sirup secara ajaib, namun mereka melihat bagaimana sumber daya kerajaan dan kerja sama rakyat dapat menciptakan sesuatu yang luar biasa manis. Pelajaran Abu Nawas lebih berharga daripada sirup itu sendiri. Raja, yang kini sepenuhnya memahami, tertawa lebar. Sungguh cerdik engkau, Abu Nawas. Engkau telah menunaikan janjimu dengan caramu sendiri dan memberikan pelajaran yang lebih berharga daripada sekadar sirup. Akhirnya, sirup dari kolam besar itu dibagikan kepada seluruh rakyat, menjadi pesta manis yang tak terlupakan. Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya, bukan dengan sihir, melainkan dengan kebijaksanaan yang mencerahkan, meninggalkan kesan mendalam tentang nilai usaha, sumber daya, dan pemahaman yang benar. Pelajaran itu mengalir seiring dengan air sungai yang terus mengalir, manis dalam ingatan mereka yang menyaksikannya. Pada suatu pagi yang berhiaskan mentari keemasan di ufuk timur Baghdad, kota 1001 malam yang masyhur, Sang Khalifah Harun ar-Rasyid tengah bersemayam di singgasana kebesarannya. Di sekelilingnya, para menteri, ulama, dan petinggi istana berbaris rapi, menanti titah atau sekedar menyaksikan pemandangan yang tak jarang diwarnai intrik dan kebijaksanaan. Namun, hari itu, suasana istana sedikit berbeda. Bukan urusan negara atau strategi militer yang menjadi sorotan,
melainkan sebuah sayembara bunik yang dilontarkan sang khalifah sendiri. Siapapun yang sanggup menghentikan aliran sungai Tigris yang perkasa, barang sejenak, akan diganjar hadiah berlimpah. Seluruh penjuru Baghdad riuh, pelbagai ahli sihir, tabib, bahkan insinyur, telah mencoba dan gagal. Tawa sinis mulai terdengar, mengikis wibawa sayembara itu sendiri. Di tengah kebuntuan itu, muncullah sesosok pria dengan sorban yang sedikit miring dan senyum tipis yang penuh makna. Abu Nawas, penyair istana yang terkenal dengan kecerdikan dan akalnya yang tak terduga ini, selalu berhasil memutarbalikkan logika dengan cara yang tak terduga. Seringkali mengundang tawa, namun tak jarang pula menyisakan renungan mendalam. Dialah Abu Nawas Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, penyair yang hidup di era keemasan kekhalifahan Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang namanya abadi dalam catatan sejarah dan cerita rakyat karena keluasan pikirannya. Langkahnya santai, namun penuh percaya diri, seolah beban sayembara yang menjerat para pembesar istana tak sedikit pun menyentuh pundaknya. Ia berjalan menuju tepian sungai Tigris yang bergemuruh, tempat keramaian sudah memuncak, menunggu tontonan atas kegagalannya yang kekesekian. Dengan tatapan mata yang menyiratkan kecerdasan, Abu Nawas memandangi arus sungai yang meliuk, membelah Baghdad, mengalirkan kehidupan sekaligus menjadi ujian bagi ambisi sang khalifah. Di tangannya tergenggam sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna kebiruan, yang ia klaim sebagai ramuan penghenti waktu. Desas-desus tentang ramuan ini telah menyebar, memicu rasa ingin tahu dan skeptisisme. Namun, sebelum menaburkan ramuannya yang misterius ke dalam aliran Tigris yang deras, sebuah tindakan yang dinanti-nanti oleh ribuan pasang mata, ia berbalik menghadap singgasana portabel khalifah yang dipersiapkan khusus di tepi sungai. Wajahnya menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat, membuat semua orang terdiam. "Ampun Baginda," kata Abu Nawas dengan suara yang tenang namun terdengar jelas di tengah desiran angin dan gemuruh sungai. "Hamba berani menjamin, ramuan ini sangatlah ampuh, kekuatannya mampu menundukkan bahkan waktu itu sendiri." Ia berhenti sejenak, membiarkan setiap kata meresap, mengundang perhatian penuh dari khalifah dan para hadirin. Namun, lanjutnya, kini dengan nada yang sedikit lebih teknis dan penuh perhitungan, ada satu kendala yang sangat besar Baginda. Air sungai ini, sungai Tigris yang mulia ini, terus mengalir deras tanpa henti, sebagaimana titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hamba taburkan ramuan ini sekarang, walau seampuh apapun, ia akan hanyut terbawa arus ke laut luas, dan sia-sia belaka upaya hamba. Begitu pula keagungan ramuan ini tidak akan dapat dibuktikan di hadapan Paduka. Para hadirin saling berpandangan, bingung dan penasaran. Mereka telah menyaksikan berbagai trik dan tipu muslihat, namun syarat ini terasa berbeda. Ini bukan tentang keajaiban ramuan, melainkan sebuah permintaan yang melampaui batas nalar manusia. Khalifah Harun ar-Rasyid yang dikenal akan kebijaksanaannya, namun juga tegas dalam memimpin Daulah Abbasiyah, mengerutkan kening. Ia mencoba membaca pikiran Abu Nawas, mencari celah di balik permintaan aneh ini. Beberapa menteri mulai berbisik, mempertanyakan kewarasan Abu Nawas, atau mungkin menganggapnya sedang mencari dalih untuk menghindari kegagalan. Maka dari itu Baginda yang bijaksana, Abu Nawas melanjutkan. Suaranya kini terdengar seperti seorang ilmuwan yang memaparkan sebuah teori penting. "Hamba memohon dengan segala kerendahan hati. Hamba mohon Baginda berkenan memerintahkan agar arus sungai ini berhenti mengalir sebentar saja. Berhenti Baginda, walau hanya sekejap. Cukup bagi hamba untuk mencampurkan sirup ajaib ini ke dalam air sungai tanpa terbawa arus. Dengan demikian, ramuan ini dapat bekerja maksimal dan keajaibannya dapat disaksikan oleh seluruh rakyat Baginda yang mulia." Seketika sunyi menyelimuti tepi Tigris, tidak ada bisikan, tidak ada tawa. Hanya suara deburan air sungai yang seolah mengejek permintaan yang mustahil itu. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam, wajahnya menunjukkan percampuran antara kekaguman dan kemarahan yang tertahan. Bagaimana mungkin seorang manusia, bahkan seorang khalifah sekalipun, memiliki kuasa untuk menghentikan aliran sungai yang adalah ciptaan Allah dan berjalan sesuai kehendaknya? Permintaan Abu Nawas, yang pada awalnya terdengar seperti sebuah syarat teknis, kini terungkap sebagai sebuah pertanyaan filosofis yang menohok, sebuah sindiran tajam tentang batas kekuasaan manusia di hadapan alam dan Sang Pencipta. Melalui syarat tak terduga ini, Abu Nawas tidak hanya berhasil menghindari kegagalan dalam sayembara yang mustahil, tetapi juga secara halus mengingatkan khalifah dan seluruh istana akan hakikat kekuasaan sejati. Ia menggarisbawahi bahwa bahkan seorang penguasa terbesar pun memiliki keterbatasan, bahwa ada hal-hal di alam semesta ini yang berada di luar jangkauan titah dan perintah manusia. Sebuah pelajaran tentang kerendahan hati yang terkadang terlupakan di puncak kekuasaan.
Kisah ini yang tersebar dari mulut ke mulut menjadi salah satu bukti kecerdasan Abu Nawas yang tak hanya menghibur, tetapi juga mengandung hikmah mendalam tentang batasan manusia dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kuasanya meliputi segala sesuatu, bahkan menghentikan waktu dan aliran sungai sekalipun, sesuatu yang tak bisa diperintah oleh makhluknya. Di tengah kemegahan Istana 1001 Malam di Baghdad, pada puncak keemasan kekhalifahan Abbasiyah, di bawah naungan Khalifah Harun al-Rashid yang masyhur, majelis ilmu dan hikmah selalu bersemi. Setiap hari, para cendekiawan, penyair, filosof, dan ahli agama berkumpul, bertukar pikiran dan memecahkan teka-teki kehidupan. Di antara mereka, sosok Abu Nawas selalu menonjol, bukan hanya karena kepiawaiannya dalam bersyair, melainkan juga karena kecerdasannya yang seringkali menguji batas nalar dan kebijaksanaan sang khalifah sendiri. Suatu siang yang hangat, suasana di dalam istana sedikit tegang. Baginda Khalifah Harun al-Rashid tampak gelisah. Sebuah persoalan pelik telah menggantung di udara selama berminggu-minggu, memecah belah pendapat para penasihat dan ulama. Masalah tersebut berkaitan dengan sebuah sengketa lahan pertanian yang melibatkan dua desa di tepi Sungai Tigris. Aliran sungai yang kian deras dan tak terkendali seringkali membawa dampak buruk, merusak tanggul dan membanjiri ladang salah satu desa, sementara desa lainnya justru menderita kekeringan. Solusi yang diusulkan selalu berujung pada kerugian salah satu pihak, menciptakan ketidakadilan yang tak dapat diterima oleh Baginda Raja. Para hadirin sekalian, titah Baginda Raja dengan suara berat. Masalah ini telah menyita pikiranku. Apakah tiada satupun di antara kalian yang mampu menawarkan solusi adil bagi kedua belah pihak? Kita tidak bisa menghentikan kehendak alam, namun kita juga tidak boleh mengabaikan penderitaan rakyat. Hening menyelimuti ruangan. Para menteri, kodi, dan ahli hidrologi yang telah mencurahkan pikiran mereka hanya bisa menunduk. Segala rencana, mulai dari membangun tanggul raksasa hingga mengalihkan sebagian aliran, terbukti mustahil atau terlalu mahal, atau justru akan memperparuk masalah di tempat lain. Dalam keputusasaan itu, pandangan Harun al-Rashid tertuju pada Abu Nawas yang duduk di sudut, tersenyum tipis. "Wahai Abu Nawas," panggil Baginda Raja, suaranya sedikit mengandung nada tantangan. "Engkau yang dikenal memiliki 1001 akal, bagaimana kiranya pendapatmu mengenai perkara ini? Apakah engkau memiliki jalan keluar dari kemelut yang tampak buntu ini?" Abu Nawas bangkit dengan tenang, menghadap sang khalifah. "Ampun tuanku, hamba memiliki sebuah gagasan, sebuah solusi yang mungkin dapat mengatasi kemelut ini, dan bahkan lebih dari itu, memberikan pelajaran berharga bagi kita semua." Wajah sang khalifah berbinar, sementara seluruh pasang mata di ruangan itu tertuju pada Abu Nawas, menanti dengan penuh harap. "Sampaikanlah, wahai Abu Nawas, akan kuberikan segala yang kau pinta jika solusimu ini berhasil membawa keadilan." Abu Nawas tersenyum lagi, senyum yang selalu menyimpan makna tersembunyi. "Syaratnya tuanku, sangat sederhana. Hamba hanya akan menyampaikan solusi ini jika Baginda Raja sendiri bersedia memenuhi satu syarat hamba." Baginda Raja mengangguk penuh semangat. "Katakanlah, syarat apapun akan kupenuhi." "Syaratnya," kata Abu Nawas, suaranya terdengar jelas di keheningan, "Baginda Raja harus sanggup menghentikan aliran deras Sungai Tigris, walau hanya untuk sesaat. Jika tuanku berhasil melakukannya, maka hamba akan persembahkan solusi terbaik untuk sengketa ini." Seketika, istana yang tadinya hening berubah menjadi bisik-bisik, lalu keheranan yang mendalam. Para hadirin saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Menghentikan aliran Sungai Tigris, itu adalah kemustahilan yang nyata. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menahan kekuatan alam yang begitu dahsyat? Baginda Raja Harun al-Rashid tertegun mendengar syarat Abu Nawas. Ia seketika menyadari bahwa tidak ada seorang manusia pun yang memiliki kekuatan untuk menghentikan aliran sungai yang deras. Otaknya yang cerdas, yang selama ini mampu menaklukkan berbagai persoalan kenegaraan, kini berhadapan dengan tembok tak kasat mata dari hukum alam. Sebuah tugas yang mustahil, bahkan bagi seorang khalifah yang berkuasa penuh atas segala urusan duniawi. Raja pun menjawab, "Wahai Abu Nawas, tiada seorang pun di muka bumi ini yang sanggup menghentikan sungai." Abu Nawas mengangguk pelan, seolah telah menduga jawaban tersebut. "Tepat sekali tuanku," katanya dengan nada lembut namun penuh penekanan. "Tidak ada manusia, sekaya dan sekuat apapun ia,
yang sanggup menghentikan kehendak Allah dalam mengalirkan air. Sungai Tigris, dengan segala kekuatannya, adalah simbol dari kemustahilan yang tak dapat kita taklukkan secara langsung. Para hadirin masih bingung, namun mulai merasakan adanya sebuah tirai yang akan segera disingkap. Baginda Raja menatap Abu Nawas, menunggu kelanjutan penjelasannya. Logika yang mengalahkan kemustahilan, lanjut Abu Nawas, memandang sekeliling. Bukanlah tentang memaksa yang mustahil menjadi mungkin, melainkan tentang memahami batasan kita dan menemukan jalan di dalamnya. Ketika Baginda Raja menyadari bahwa menghentikan aliran sungai secara fisik adalah mustahil, itu adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan sejati. Ia kemudian mendekat ke arah Baginda Raja. Sengketa antara dua desa ini, tuanku, sesungguhnya mirip dengan upaya menghentikan aliran sungai. Kita tidak bisa serta-merta menghentikan keinginan manusia, menghentikan roda kehidupan, atau mengubah watak alam. Jika kita mencoba menghentikannya dengan paksaan, kita hanya akan menciptakan kerusakan di tempat lain, seperti membangun bendungan besar di satu titik yang justru membanjiri atau mengeringkan wilayah lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Baginda Raja, mulai menangkap esensi dari ucapan Abu Nawas. Kita tidak dapat menghentikan aliran sungai, tuanku, tetapi kita dapat mengaturnya. Jawab Abu Nawas dengan mata berbinar. Kita dapat membangun kanal-kanal baru yang mengalirkan air secara adil ke kedua desa. Kita dapat membuat sistem pengairan yang memungkinkan desa yang kekeringan mendapatkan jatahnya tanpa merugikan desa yang sering kebanjiran. Kita mengelola, bukan menghentikan. Kita menyesuaikan diri dengan hukum alam dan mencari solusi yang harmonis. Logika yang mengalahkan kemustahilan, Abu Nawas menegaskan, adalah kebijaksanaan untuk tidak berkonfrontasi langsung dengan yang tidak dapat diubah, melainkan mencari celah, menyesuaikan diri, dan berinovasi di dalam batas-batas yang ada. Jika sebuah masalah tidak dapat diselesaikan dengan cara A, itu berarti kita harus mencari cara B, C, atau D yang lebih cerdik, yang menghormati kenyataan bahwa ada hal-hal di luar kuasa manusia. Sebuah keheningan yang berbeda kini menyelimuti majelis, bukan keheningan karena kebingungan, melainkan keheningan karena pemahaman. Baginda Raja Harun al-Rashid perlahan tersenyum, matanya menunjukkan pencerahan. Abu Nawas tidak meminta sesuatu yang benar-benar mustahil untuk kemudian ia taklukkan secara ajaib, melainkan ia menggunakan kemustahilan itu sebagai metafora untuk membuka pintu pemahaman baru. Ia menunjukkan bahwa solusi tidak selalu datang dari kekuatan yang besar untuk memaksakan kehendak, tetapi dari kecerdasan untuk memahami batasan dan mencari jalan keluar yang selaras. Wahai Abu Nawas, ujar Baginda Raja dengan suara penuh penghargaan, engkau memang seorang guru kebijaksanaan. Syaratmu, yang tadinya kupikir sebuah gurauan, ternyata adalah sebuah pelajaran yang tak ternilai harganya. Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa kemustahilan bukan selalu berarti akhir, melainkan awal dari cara berpikir yang lebih dalam dan logis. Berkat logika yang mengalahkan kemustahilan dari Abu Nawas, sengketa lahan pun akhirnya teratasi. Para insinyur diperintahkan untuk merancang sistem irigasi baru yang lebih adil, memanfaatkan aliran Tigris tanpa mencoba menghentikannya. Kebijaksanaan Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan masalah praktis, tetapi juga menanamkan pemahaman filosofis bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukanlah pada kemampuan untuk memerintah segala sesuatu, tetapi pada kearifan untuk mengenali batasan, beradaptasi dengan realitas, dan mencari solusi yang selaras dengan hukum ilahi dan alam. Kisah ini menjadi salah satu dari banyak warisan Abu Nawas yang terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bukti bahwa akal budi dan kebijaksanaan dapat selalu menemukan jalan, bahkan di hadapan kemustahilan yang paling nyata sekalipun. Di jantung kota Baghdad yang megah, di bawah naungan kekhalifahan Abbasiyah yang bersinar terang sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dan peradaban, bersemayam seorang raja yang kebijaksanaannya tersohor ke seluruh penjuru dunia, namun tak jarang pula dihinggapi rasa ingin tahu yang tak berujung dan selera humor yang tajam, Baginda Raja Harun al-Rashid. Istana megahnya yang menjadi pusat segala kemegahan dan intrik selalu ramai dengan para penasihat, ulama, dan penyair terkemuka dari berbagai negeri. Namun, di antara keramaian itu, sosok Abu Nawas selalu menonjol. Bukan karena jubah kebesaran atau gelar bangsawan yang disandangnya, melainkan karena kecerdikannya yang seringkali melampaui batas nalar biasa, menjadikannya lawan tanding intelektual yang tak terduga bagi sang raja. Abu Nawas, seorang pujangga yang namanya dikenal luas pada masanya, merupakan figur yang cerdas dan jenaka, kerap kali dihadapkan pada ujian-ujian akal oleh Raja Harun al-Rashid. Suatu siang yang terik, ketika matahari Baghdad bersinar garang di atas kubah-kubah emas istana, sebuah dekrit tak terduga dikeluarkan oleh Baginda Raja. Di hadapan majelis yang penuh sesak oleh para pembesar kerajaan, ulama, dan para penyair yang duduk bersila, Baginda Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas dengan sorot mata penuh tantangan. Wahai Abu Nawas, titah raja, suaranya menggelegar namun terselip nada geli yang samar. Aku telah mendengar banyak tentang kecerdasanmu yang tiada tara.
Kini, aku memberimu sebuah tugas. Pergilah ke tepian sungai Tigris dan ubahlah seluruh alirannya menjadi sirup manis yang siap disajikan di istana ini. Lakukan dalam waktu 3 hari atau hukuman berat menantimu. Mendengar perintah itu, suasana di balairung istana seketika membeku. Para hadirin saling pandang, raut wajah mereka memancarkan keterkejutan dan kekhawatiran yang mendalam. Sungai Tigris yang membelah kota Baghdad dan menjadi urat nadi kehidupan adalah aliran air yang perkasa, deras, dan tak terbatas. Bagaimana mungkin seorang manusia mengubah volume air sebesar itu menjadi sirup? Ini adalah tugas yang mustahil, bahkan bagi tukang sihir terhebat sekalipun. Mereka semua tahu bahwa jika Abu Nawas gagal, maka murka raja akan menimpanya. Namun, tidak seperti yang lain, Abu Nawas tidak menunjukkan sedikit pun gurat panik di wajahnya. Ia tetap berdiri tegak, pandangannya tenang menatap Baginda Raja. Dalam benaknya, roda-roda pikiran berputar dengan cepat, menimbang setiap kata dan implikasi dari perintah sang raja. Ia tahu ini bukan sekedar ujian kemampuan, melainkan permainan akal yang khas dari Harun al-Rashid. Keheningan yang mencekam meliputi seluruh ruangan. Setiap pasang mata terpaku pada Abu Nawas, menanti responsnya. Udara terasa berat, seolah menahan napas seluruh penghuni istana. Hanya Abu Nawas yang tampak bergeming. Otaknya bekerja keras mencari celah, sebuah logika yang mampu mematahkan perintah yang paling absurd sekalipun. Setelah beberapa saat, Abu Nawas melangkah maju dengan langkah mantap, menunduk hormat di hadapan singgasana raja. Senyuman tipis tersungging di bibirnya, bukan senyum angkuh, melainkan senyum seseorang yang telah menemukan jalan keluar dari labirin yang rumit. "Ampun Baginda Raja yang mulia," ucap Abu Nawas, suaranya tenang dan jernih, memecah keheningan. "Hamba tunduk pada setiap titah Baginda. Namun, izinkan hamba menyampaikan sebuah permohonan kecil sebelum hamba melaksanakan tugas yang amat besar ini." Baginda Raja mengernyitkan dahi, namun mengangguk, memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan bicaranya. "Untuk dapat mengubah air sungai yang mengalir deras menjadi sirup, tentu saja air itu haruslah tenang dan tidak bergerak, bukan Baginda?" tanya Abu Nawas. "Sebab, jika air terus mengalir, bagaimana mungkin hamba dapat mencampurkannya dengan gula dan bahan lain agar menjadi sirup yang sempurna?" Ia berhenti sejenak, membiarkan logikanya meresap. "Maka dari itu, hamba mohon, Baginda Raja yang bijaksana, kiranya Baginda dapat menghentikan terlebih dahulu aliran sungai Tigris ini. Begitu airnya tenang dan tidak mengalir sedikit pun, barulah hamba akan segera mengubahnya menjadi sirup sesuai titah Baginda." Mendengar jawaban Raja, Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan cerdik membalas, "Jika Baginda tidak bisa menghentikan aliran sungai ini, bagaimana hamba bisa mengubahnya menjadi sirup? Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan jika airnya tenang dan tidak mengalir." Seluruh hadirin terpaku. Seketika itu pula, sebuah kesadaran menghantam benak mereka. Sebuah cahaya terang menembus kegelapan kebingungan. Logika Abu Nawas begitu sederhana, namun tak terbantahkan. Tidak ada kekuatan di bumi ini, bahkan kekuatan seorang raja sekalipun, yang mampu menghentikan aliran sungai perkasa seperti Tigris. Jika prasyarat itu saja tak bisa dipenuhi, bagaimana mungkin tugas utama bisa terlaksana? Baginda Raja Harun al-Rashid awalnya terdiam, mencoba mencerna kembali setiap kata yang diucapkan Abu Nawas. Kemudian, secara perlahan, senyum mulai merekah di bibirnya. Senyum yang semakin lama semakin lebar, hingga akhirnya tawa terbahak-bahak keluar dari bibir mulia sang raja, memenuhi seluruh balairung istana. Ia tertawa hingga air mata berlinang, mengakui kekalahannya yang manis di tangan kecerdikan Abu Nawas. Sekali lagi, ia telah dikalahkan oleh kecerdikan dan logika Abu Nawas yang brilian. Baginda Raja Harun al-Rashid, yang dikenal akan kemurahhatiannya terhadap ilmu dan kebijaksanaan, menepuk tangannya dengan gembira. "Demi Allah, engkau memang tiada tandingannya, wahai Abu Nawas," seru Baginda Raja di sela-sela tawanya. "Kecerdasanmu tak pernah gagal membuatku terkejut dan terhibur. Aku mengaku kalah dalam ujian akal ini." Abu Nawas pun lolos dari hukuman dan justru mendapatkan hadiah atas kepintarannya dalam mematahkan perintah yang mustahil tersebut. Raja memerintahkan agar Abu Nawas diberi kantung berisi kepingan emas murni dan jubah kebesaran sebagai bentuk penghargaan atas kecerdasan dan keberaniannya.
Kisah ini menyebar luas ke seluruh penjuru Baghdad, dari istana hingga ke pasar-pasar, menjadi bukti nyata bahwa di samping kemewahan dan kekuasaan, kebijaksanaan dan logika adalah permata yang paling berharga di kekhalifaan Harun ar-Rasyid. Abu Nawas, sang pujangga cerdik, terus menjadi legenda. Namanya diabadikan dalam berbagai cerita yang tak lekang oleh zaman, mengajarkan bahwa kebenaran, seberapapun sederhananya, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar di tengah keangkuhan kekuasaan.